Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa aqibatul muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, waktu yang luang sehingga kita dapat memaksimalkan, melaksanakan ketaatan, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita di dalam majelis ini bersama mempelajari syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita berharap pemahaman, pengetahuan kita semakin baik, semakin mantap. Dengannya kita dapat beribadah kepada Allah juga baik dan lebih sesuai dengan apa yang dituntunkan, disyariatkan dalam agama kita. Pada malam hari ini kita dari materi yang biasa sampaikan menjelang masuknya bulan suci Ramadan, maka ada baik membicarakan, mengulang pengetahuan tentang Ramadan dan secara khusus terkait dengan ibadah puasa sendiri. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu puasa? Atau apa itu as-siyam atau as-saum? Secara bahasa para ulama kita mengatakan as-siyam itu adalah al-imsak, menahan diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Maryam, ibunda Isa alaihissalam, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menahan dirinya tidak berbicara kepada orang lain. Inni nadartu lirrahmani sawma fan ukallim yawma insiya. Sesungguhnya aku telah nazar untuk saum. Tetapi yang dimaksud saum di sini bukan saum dalam pengertian yang kita fahami secara istilah syariat, tetapi saum di sini maknanya adalah menahan diri secara umum. Inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya saya telah bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah untuk melakukan saum. Tapi saumnya itu falan ukallimal yauma insiya,
hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun dari kalangan manusia. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka para ulama kita mendefinisikan puasa itu adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'i al-fajri al-thani ila ghurubi syamsi biniyati ta'abbud atau ma'an niyah. Puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi ada mufattirat atau al-muftirat. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan secara khusus apa saja yang masuk dalam kategori al-mufattirat atau al-muftirat, perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa kita. Jadi menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Min tulu'il fajri al-thani, sejak terbitnya fajar yang kedua, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyati ta'abbud, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini para ulama kita mengatakan rukun puasa itu ada dua. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Rukun yang pertama harus ada al-imsak, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, ya, berhubungan suami istri, segala yang dapat membatalkan puasa. Maka ini rukun yang pertama. Jadi harus ada imsak, kita menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedua adalah an-niyah, berniat. Ya. Jadi rukun puasa itu adalah niat. Nanti bedakan antara puasa dan puasa sunnah. Ya. La siyama liman lam yubayyiti as-sawma minal lail. Tidak ada puasa bagi seseorang yang tidak berniat sejak malam. Dan ada puasa yang menjadi rukun ibadah sah kalau tidak terpenuhinya dua rukun ini. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ibadah yang juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kita ini bukan umat yang pertama yang disyariatkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Agama-agama Umayyah terdahulu juga mengenal ibadah saum, ibadah siyam. Tetapi tentunya dengan cara dan kaifiat yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Seperti apa yang disebut oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke kota Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Ya. Jadi itu ibadah dilakukan yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat Yahudi berpuasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah SAW kemudian menetapkan nahnu ahaqqu bi Musa
Ketika Rasulullah menanyakan, kenapa kalian berpuasa pada hari Ashura? Maka orang Yahudi itu mengatakan, hadza yaumun najjallahu fihi Musa Fir'aun. Ini merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa, Nabiullah Musa alaihissalam, kaum tentang Fir'aun. Maka ketika mendengarkan itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu nahnu ahaqqu bi Musa, kami umat Islam lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa. Fa'amara bisiyamihi, maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa Ashura, ya, yang kemudian nanti pada pelaksanaannya untuk membedakan puasa Muharram yang dilakukan oleh kaum muslimin dan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, Rasulullah SAW mensunnahkan kepada kita untuk menyelisihi mereka dengan berpuasa hari sebelumnya, puasa Tasu'a. La in ishtu min qabil la asumanna tasi'. Kalau seandainya saya masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup tahun yang akan datang, maka saya juga akan berpuasa pada tanggal yang ke-9 Muharram. Nah, itu bukti bahwa ibadah yang baru diperintahkan kepada umat Islam secara khusus, tetapi ibadah ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat terdahulu yang para kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam nihaya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdasarkan bahwa ya sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an mengatakan bahwa marras siyam oleh Allah kepada kita umat Islam itu melewati beberapa tahapan. Ya. Jadi yang kita lakukan hari ini itu bukan bentuk yang pertama yang disyariatkan oleh Allah umat Islam ini. Jadi sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an itu mengatakan bahwa ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam itu marra ala ahwal, itu melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama kata beliau, man syaa shama wa man syaa at'ama miskina. Tahapan yang pertama disuruh memilih. Siapa yang mau berpuasa silahkan, dan siapa yang mau memberi makan orang miskin silahkan. Ya. Jadi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dia mampu, tidak sakit, sehat, ya. Berdasarkan ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka boleh membayar fidyah dalam bentuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi pada awalnya kata sahabat Mu'adz ibn Jabal, man syaa shama wa man syaa at'ama miskina. Siapa yang mau silahkan dia pilih puasa, dan siapa yang mau silahkan dia tidak berpuasa, tapi kewajibannya memberi fidyah. Meskipun mestinya adalah wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa itu lebih baik, tapi
tidak diwajibkan kepada semuanya untuk berpuasa, masih diberikan pilihan. Ya. Pada saat itu para sahabat masih bisa memilih. Silahkan yang mau puasa silahkan, yang tidak mau berpuasa silahkan, tapi wajib bayar fidyah. Itu bagi orang yang sehat, mukim, yang mampu berpuasa. Kemudian turunlah ayat yang kedua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib ia berpuasa di bulan tersebut. Nah, ketika turun ayat ini, maka tidak ada lagi pilihan. Wajib bagi setiap muslim yang mukim. Mukim itu artinya apa? Yang tidak musafir. Karena yang musafir itu sudah dikecualikan, ya, dalam ayat, ya. Faman kana minkum maridan ala safarin. Jadi yang mukim dan yang sehat, karena yang sakit juga dikecualikan. Jadi yang mukim dan sehat, hukum asalnya wajib berpuasa dan tidak ada pilihan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang yang sudah tua, usia lanjut, untuk yang tidak mampu lagi berpuasa untuk membayar fidyah. Itu ketetapan yang kedua. Jadi yang mukim yang sehat itu tidak ada pilihan. Orang yang musafir dan orang yang sakit boleh tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain. Dan memberi makan itu sifatnya permanen bagi siapa? Bagi orang yang sudah tua, usia lanjut, ya, usia lanjut, manula, manusia lanjut usia, yang sudah tidak lagi mampu secara fisik untuk berpuasa, yang kemudian dikiaskan oleh para ulama kepada orang yang sakit, dan sakitnya itu juga sifatnya permanen, tidak lagi diharapkan kesembuhannya, ya, tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Maka bagi mereka itu kewajiban mereka itu membayar fidyah. Nanti kita jelaskan bentuk fidyahnya bagaimana. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, itu tahapan yang kedua. Tetapi ada yang berbeda pada tahapan yang kedua ini. Aturannya bagaimana? Aturannya kalau mereka sudah masuk waktu buka puasa, ya, buka puasa mereka boleh berbuka. Tapi aturan yang kedua ini, tahapan yang kedua, kalau mereka sudah tertidur, maka tidak boleh lagi kalau terbangun, meskipun masih malam, kalau terbangun itu tidak boleh lagi makan dan tidak boleh lagi minum sampai besok harinya. Ya. Dan bagi pasangan suami istri itu tidak boleh, malam harinya tidak boleh berhubungan suami istri. Itu pada tahapan yang kedua. Maka turunlah ayat yang berikutnya, ya. Atau sebelum itu ada seorang sahabat namanya Sirmah atau Sarma. Ini disebutkan oleh Muhammad dalam riwayat hadis tersebut. Sarma ini seorang sahabat. Siang harinya dia bekerja, dan dalam keadaan berpuasa. Ketika pulang ke rumahnya, dia tanya kepada istrinya, ada enggak yang bisa dipakai untuk buka puasa? Kata istrinya, tidak ada. Maka istrinya
keluar dulu cari makanan untuk dipakai berbuka puasa karena sudah capek. Akhirnya Salma itu tertidur. Dan ketika terbangun sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Maka tetap dia lanjutkan puasanya sampai besok. Ada namanya istilah wisal. Bagi Nabi SAW itu puasa beliau itu wisal. Apa wisal? Bersambung puasanya, beberapa hari bersambung. Boleh tidak kita wisal? Tidak boleh. Bukan tidak boleh, bahkan tidak mampu. Rasulullah sedang menjelaskan, fa inna Allah at'amani fa inna Allah yut'imuni wa yusqini. Ketahuilah karena sesungguhnya saya ini diberikan oleh Allah makan dan saya diberikan oleh Allah minum. Kalian tidak tahu bagaimana caranya. Maka wisal menyambung puasanya. Kalau datang waktu buka puasa, sunnahnya apa? Ta'jilul fitr, segera berbuka puasa. Tidak boleh kita ini mengatakan semakin lama semakin baik. Tidak boleh seperti itu, menyelisihi sunnah. Tapi Rasulullah beliau tidak lakukan itu karena memang Rasulullah berwisal, melakukan puasa itu berhari-hari tanpa diselingi dengan yang namanya buka puasa. Tapi Rasulullah sudah jelaskan, Allah yang memberikan beliau makan, Allah yang memberikan beliau minum. Kalau antum bisa pastikan juga seperti itu ya silahkan. Nah, jadi Salma ini para jamaah sekalian, Salma ini keesokan harinya karena lanjut terus puasanya, didapati oleh Rasulullah dalam keadaan yang sangat payah. Mali araka, kata Rasulullah, saya tidak melihatmu kecuali engkau itu berada dalam kondisi tajhadu jahdan kabira, sudah luar biasa payahnya, loyo tingkat tinggi, jahdan kabira. Marak, ada apa kamu hari ini begitu sangat loyo, begitu sangat payah, kepayahan berpuasa. Akhirnya Salma ceritakan Rasulullah begini kisahnya. Ternyata para jamaah sekalian, di saat yang sama Umar bin Khattab pun sama juga. Akhirnya turunlah ayat yang ketiga, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa untuk apa? Rafas itu bercumbu dengan istri-istri kalian, yang tadinya difahami itu tidak boleh. Kemudian dikatakan dalam akhir ayat itu, wakulu washrabu, makan dan minum kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai datangnya waktu fajar, sampai jelasnya antara waktu malam, khaytul abyad minal khaytil aswad itu waktu malam, dan waktu pagi yang menandakan masuknya waktu subuh. Jadi boleh setelah itu kita makan dan kita minum di malam hari, tidak lagi terikat dengan aturan kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan. Nah, inilah yang ditetapkan yang terakhir, dan itu ditetapkan pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban tahun kedua, bukan seperti yang kita lakukan
hari ini. Itu sejak bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah sudah ditetapkan itu. Sekalian, jadi ibadah tidak, Allah Subhanahu wa taala itu dia melewati tahapan-tahapan, dan ini penting, ya. Ini penting, terutama kita ini para dai, terutama kita ini para pendidik, terutama kita ini para guru, para murabbi. Penting untuk memahami bahwa ada yang dinamakan dengan tahapan. Ada namanya tadarruj. Ya, kalau kita ingin mengajarkan seseorang, mengajak seseorang untuk berislam dengan baik, pahami tahapan-tahapannya. Ada marhala-marhala, ada tingkatan-tingkatan yang harus kita berikan kepada orang yang kita ajak. Ya. Saya membayangkan para jamaah sekalian, sahabat sudah berada dengan Allah 13 tahun. Ya. 13 tahun di Mekah, kaum 13 tahun Rasulullah di Mekah, sudah mendapatkan bimbingan Rasulullah selama di Mekah. Tidak sulit sebenarnya untuk menetapkan kepada mereka melaksanakan puasa sebagaimana yang kita laksanakan pada kondisi yang terakhir. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, ya, kepada bahwa ada tahapan-tahapannya. Ya, meskipun ini harus difahami, jangan difahami, Ustadz, ya kan dulu puasa juga bertahap, saya juga mau bertahap. Iya, iya, silahkan, tapi konsisten, lewati juga tahap yang kedua itu. Ya. Jadi para jamaah sekalian, terutama bagi anak-anak kita ini, bagi anak-anak kita yang kita ingin latih mereka untuk berpuasa, jangan langsung, ya alhamdulillah kalau bisa dia berpuasa langsung seperti kita, alhamdulillah. Tapi pahami bahwa mereka juga harus dibiasakan sejak awal. Nah, perlu untuk diberikan pemahaman. Nah, jadi inilah pensyariatan ibadah puasa, bahwa agama kita ini alhamdulillah salat melalui tahapan-tahapan, mulainya 50 kali sampai jadi 5, ya, sampai jadi 5, ya. Puasa pun seperti itu, ya, melalui tahapan-tahapan, ya. Nah, jadi ini salah satu pelajaran penting bahwa kita ketika ingin mengajarkan sesuatu kepada orang, paham bahwa ada namanya tahapan, tidak bisa sekaligus, ya, tidak bisa ajarkan kepada seseorang langsung semuanya dan langsung kita mau lihat dia berubah seketika, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada 6 persyaratan sehingga seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa. Ada 6. Yang pertama muslim. Syarat sah puasa itu ada 6. Pertama dia muslim. Puasa tidak. Kemudian yang kedua balik. Maka kalau dia belum balik, maka belum wajib dia berpuasa. Meskipun ya, kita sebagai orang tua harusnya sudah mengajarkan anak kita ini untuk berpuasa. Kunna nusawwimu sibyanana, kata Rubaiyah binti Muawwidh radhiyallahu anha, kami melatih anak-anak kami berpuasa. Fanu'tihim lu'batan minal hin, kami berikan mereka boneka
anak wanita ya diberi boneka dari kapas, ya. Sehingga ketika mereka minta makanan itu makan tidak apa-apa, ya. Untuk melatih anak kita itu kita berikan mereka mainan yang dengannya mereka pada waktu lupa meminta makanan dalam ajar. Ya. Tapi ini para yang ini jangan disalahpahami dan jangan juga yang penting kasih mainan, ya. Apalagi kalau ada orang tua tidak mau repot, kasih itu HP. Iya betul, kita kasih dia mainan tapi akhirnya merusak. Mudaratnya jauh lebih banyak daripada kasih mainan, tapi dalam batasan yang sewajarnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa anak itu bagus difahamkan juga tentang bagaimana pensyariatan puasa. Kenapa mereka puasa? Kenapa kita diperintahkan untuk puasa? Jangan hanya sekedar yang penting kasih mainan, yang penting mereka tidak makan. Iya, itu salah satu trik, salah satu cara yang dengannya kita ini melatih anak kita berpuasa. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah memahamkan kepada mereka kenapa kita diperintahkan untuk puasa. Nah, kira-kira kalau ditanya sama anak kita, Abi, Umi, kenapa kita harus puasa? Kira-kira jawabannya apa? Kalau ada yang ditanya seperti itu, kira-kira apa jawabannya? Hah? Untuk apa? Oh ya, itu bagus ya. Lagi pilihan, maka harus lakukan. Iya betul, Masya Allah, bagus itu. Ini perintahnya Allah dan perintahnya Allah. Ya. Kenapa? Katanya perintahnya Allah. Dia tidak tahu uminya ada halangan. Kan. Ya. Ya. Sampaikan kepada anak saya bilang bahwa kita ini hidup harus juga merasakan apa yang dirasakan lain. Yang mudah biasanya mereka tangkap. Orang miskin itu biasanya sekali makan. Umat Islam ini harus juga merasakan apa yang mereka rasakan oleh orang-orang yang tidak punya itu. Nah, ya. Itu diantaranya. Jadi intinya kan mereka kita ini berpuasa memang selain perintah hikmah yang Allah berikan itu. Nah, ketiga syaratnya harus berakal, ya, berakal. Jadi orang gila itu meskipun dia tidak makan tidak minum tidak dikatakan berpuasa secara tidak. Apakah dia berpuasa? Tidak. Nah, itu tiga syarat. Al-qudratu ala siyam, kemampuan melaksanakan ibadah puasa. Ya. Jadi harus ada al-qudrah, kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena agama kita ini berangkat dari orang itu tidak mampu. Ibadah kita, agama kita ini bukan agama yang mengeneralkan, menjadikan syariatnya ini begitu saja tanpa membedakan kondisi-kondisi seseorang.
Agama kita ini agama yang berasal dari yang maha bijaksana. Allah maha tahu. Ada orang-orang yang memang diberikan pengecualian, dispensasi untuk tidak melakukan ibadah puasa dengan sebab tertentu. Ada 4 kategori. Yang pertama adalah orang sakit dan satu. Kemudian orang musafir. Orang yang musafir. Yang ketiga, hamil dan wanita yang menyusui. Yang ketiga. Dan yang keempat, wanita yang haid dan yang nifas. Itulah uzur yang dengannya seseorang itu untuk tidak berpuasa. Bahkan sebagian uzur itu diharapkan baginya berpuasa. Jadi syarat yang ke adalah al-qudratu ala siap. Jadi orang yang tidak puasa tidak wajib berpuasa. Ya, sama dengan tua. Yang sudah tua renta, dia secara fisik lagi untuk berpuasa. Maka kewajibannya hanya bayar fidyah saja. Fidyatun ta'amu miskin. Setiap hari yang dia tinggalkan itu wajib untuk membayar fidyah makan orang miskin. Satu hari diberikan fidyah dalam bentuk makanan sebanyak setengah sa'. Setengah sa' itu 1,125 kilogram. Jadi kalau kita mau kasih dia beras, ya, kasih dia beras 1,125 kilo. Ya, beras kasih dia 10 hari 10 kali, ya, 20 hari 20 kali, 30. Dan ya, jadi satu hari yang ditinggalkan itu wajib diberikan fidyah kepada miskinnya, bisa 30. Yang penting orang miskin. Ya. Yang paling bagus para ulama fidyahnya itu dalam bentuk makan. Jadi itu fidyatun ta'am, makanan, ya, makan. Jadi satu porsi makanan yang layak untuk disantap oleh, ya, oleh seorang manusia. Berikan itu fidyah. Itu syarat keempat. Syarat yang kelima, syarat ada itu bertempat tinggal, berdiam terus mungkin terkena puasa. Maka tapi mana yang dibutuhkan bagi itu safar yang sholat. Jadi kalau kepari boleh, karena kalau kepari-pari kasar salat.
dari Malakaji. Dari pagi ini baru pulang dari Malakaji. Ke Malakaji. Musafir tidak? Hah? Saya tadi lewat tuh. Iya. Kalau lewat Sapaya itu apa? Sapaya apa namanya itu? Sapaya. Itu enggak musafir ya. Tapi kalau lewat Jeneponto, bagaimana caranya? Anda bedakan. Itu juga jauh, sama. Nanti selesaikan masalahnya sendiri ya. Musafir jalanan yang dengannya kita dibolehkan mengkasar, maka boleh. Itu satu. Kedua, tujuan safarnya itu adalah untuk tujuan yang mubah, bukan dengan tujuan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi safar itu ada tiga: safar ta'ah, safar ibadah, safar ketaatan. Itu satu. Safar mubah, safar yang dibolehkan, jalan-jalan, refreshing, ya, berkunjung, ya, berkunjung ke, itu kan semuanya safar mubah. Kemudian ketiga adalah safar maksiat, dengan tujuan mau kemana? Ke Las Vegas. Tapi saya hari ini mau mengkasar salat dan saya tidak berpuasa. Tapi tujuannya Las Vegas. Untuk judi. Ini tidak, kata para ulama, tidak sesuai. Karena keringanan itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Bagaimana mungkin keringanan itu diberikan kepada pelaku maksiat? Yang safarnya itu bukan tujuan untuk membatalkan. Kenapa untuk kau safar? Supaya malas kau. Supaya apa? Itu namanya trik hilah yang diharamkan. Jadi tidak boleh kita ini cari bukan keringanan, cari-cari sulit supaya tidak puas. Mendapatkan kesulitan maka boleh. Itu. Jadi syarat bahwa saya lupa yang keempat tadi, kemampuan untuk keras, ya, apa keras, tukang batu, merendahkan pekerjaan sama sekali tidak, tapi kerjanya itu membutuhkan kuat. Di bulan tidak perlu kerja, itu bijak. Anda di bulan Ramadan bekerja. Kenapa? Karena syarat mampu. Kalau Anda bekerja maka Anda tidak mampu berpuasa, maka Anda usah bekerja. Dia bilang, Ustaz, biaya hidup saya satu. Apa itu? Beca. Kalau beca, alhamdulillah. Tukang beca banyak ya. Dulu kita lihat tukang beca tidak puasa. Nah, apa hukumnya bagi mereka itu? Sehat fisiknya,
Ya. Mungkin musafir. Wajib tak? Wajib berpuasa, tetap puasa. Ya. Laksanakan pekerjaannya dan sampai pada kondisi yang memprihatinkan, khawatir tetap berpuasa akan jatuh batal. Tapi jangan dari awal. Tidak puasa ini hari, tidak boleh itu. Dan itu yang banyak terjadi kan? Yang banyak memang sudah dia hukum kerja keras, pekerja berat. Maaf, saya ya. Jadi kerja dulu, ya. Meskipun sebaiknya alihkan waktu kerja. Kalau memang sudah capek, alihkan ke waktu yang lain. Itu di Arab Saudi, cerita positif. Di Arab Saudi, pekerja bangunan itu bekerja dari malam sampai subuh. Pekerja bangunan, jadi bangunan itu berubah jam kerjanya. Pagi itu tidak ada kerja, kerjanya mereka malam. Bagus juga itu. Tidak, ya memang itu hukumnya wajib. Tarawih itu menghidupi keluarga mereka itu hukumnya wajib. Ya, jangan dikiaskan sama kita. Alhamdulillah kita ini masih punya waktu. Kalau mereka kerjanya cuma itu, maka kita katakan ya silakan bekerja, dan itu lebih baik daripada tidak bekerja dan tidak bisa puasa. Ya. Bagus. Yang pemborong bilang selama Ramadan kerja malam. Bagus itu. Bagus. Subuh menjelang sahur. Wah, itu biasa. Ya. Oh, ya. Kalau yang tukang becak kita bilang apa? Cari penumpangnya di waktu malam. Ya. Nah, tapi secara umum kita katakan seperti ini, bahwa silahkan bekerja, silahkan bekerja. Nanti kalau tiba pada kondisi tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaan karena apa? Ya, lemas dan seterusnya, maka silahkan Anda tidak berpuasa dan gantikan pada hari yang lain. Nah, itu yang jadi muslim balik berakal, mampu berpuasa, kemudian tidak mukim. Kemudian yang terakhir, ini khusus bagi wanita, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Karena wanita yang haid dan wanita yang nifas itu bagi mereka menjadi salah satu penghalang untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Anha umirna biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salah. Kami para wanita diperintahkan untuk mengganti puasa. Berarti mereka tinggalkan puasa di bulan Ramadan, mengganti puasa. Tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Jadi sholat itu tidak perlu diqada oleh wanita. Kalau dia haid atau kalau dia nifas, nifasnya 40 hari, dia tinggalkan sholat 40 hari, 5 kali 4 200 sholat, tidak usah pusing. Alhamdulillah syariat kita ini faham, tidak mampu dia ganti. Tapi kalau dia puasa 40 hari dia tinggalkan puasa, wajib diganti? Tidak mungkin juga 40 hari ya, karena puasa Ramadan cuma 30. Ya. Maka kita katakan 30 harinya itu wajib di kapan? Ketika dia mampu. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan syarat sah puasa itu. Ya, syarat sah puasa tersebut. Sudah masuk ya waktu? Ya, saya kira demikian.
Jemaah sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang hal-hal yang membatalkan. Ini penting, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang masuk dalam kategori pembatal puasa. Nah, ya, ini secara fikihnya. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Beberapa pertanyaan. Masya Allah. Langsung. Ya. Silakan. Ya. 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 Masya Allah. Ada sebagian tradisi orang-orang kaya di Timur Tengah. Setiap bulan Ramadan dia cek negeri mana yang puasanya paling singkat. Itu di tren. Tetap puasa, dia tetap puasa. Tapi di bulan puasa itu dia aja mencari yang paling apa? Singkat puasanya. Musim dingin Arab Saudi musim dingin. Saya pernah puasa musim dingin, kita sahur itu hampir jam 6, subuh hampir jam 6. Bukanya jam cepat sekali dan enak, tidak panas, dingin. Tapi saya pernah juga merasakan puasa di musim panas, sahurnya jam itu juga berapa itu, saya pernah dapat sampai berapa yang tinggi-tinggi, kalau kita biasanya berapa sampai 52, 60, itu taruh tang itu siang hari, ya tidak berani keluar siang-siang, harus pakai AC. Ya. Nah, kenapa ke situ? Pertanyaannya orang kutub. Saya ingin menggambarkan ada orang yang begitu. Jadi kalau masuk di bulan puasa, orang-orang kaya itu di Timur Tengah dia cari, negara Eropa mana yang paling singkat puasanya. Di mereka bawa keluarganya semua tinggal di sana selama satu bulan. Nanti setelah bulan puasa kembali lagi. Puasa, ya puasa. Tapi apa? Singkat. Nah ini boleh enggak gaya hidup seperti itu? Hah? Tapi dia puasa aja. Niatnya sudah? Ya. Oke. Jadi para jamaah sekalian, kata para ulama kita, orang yang di kutub itu kalau menghadapi situasi di mana tidak kelihatan matahari. Kadang di kutub itu tidak ada matahari, tidak muncul matahari. Ya. Atau terkadang matahari terus. Kalau terang terus bagaimana dia pisahkan? Ini sudah kata Rasulullah, nanti datang masanya Dajjal. Dajjal itu nanti hari kita ini bertambah panjang. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kami sholat kalau sudah ketemu nanti masa yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ketemu. Ya, mudah-mudahan kita tidak ketemu. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah sebelum ketemu Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Karena jangan pernah berharap bermimpi ketemu dengan Dajjal. Ya, insya Allah saya akan kuat. Tidak. Ya, makanya kita berdoa setiap sholat itu min fitnatil masihi Dajjal, supaya tidak kena fitnahnya Dajjal. Jadi kata Rasulullah, nanti di zaman Dajjal itu hari bertambah panjang, siangnya bertambah panjang. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya kita sholat? Kata Rasulullah, faqduru lahu, kira-kirakan. Kira-kira.
kutub, orang yang berkutub itu merasa berpatokan kepada negeri yang terdekat dengan mereka, yang muncul matahari dan yang terbenam mataharinya. Jadi mereka cari daerah negeri yang terdekat, yang mataharinya muncul dan terbenam. Mereka ikut ke situ. Begitu caranya. Ya. Jadi tidak mengatakan malam terus berarti tidak usah puasa. Kalau ternyata siang terus, puasa terus. Ya. Jadi mereka apa? Dikembalikan kepada negeri yang terdekat, yang mataharinya terbit dan karena kan kita puasa ini berdasarkan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Nah, kepada negeri itu mereka berpatokan. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang pekerja keras harus mengganti. Pekerja berat ya, harus mengganti. Karena dia bukan tua renta. Nanti dia bayar fidyah kalau sudah tua renta. Sementara kalau belum tua renta, maka tetap wajib untuk mengqadha, mengganti puasanya. Satu. Ada lagi? Masya Allah ya. Iya silakan. Ya? Kecelakaan. Musibah, terkena tabrakan atau apa. Kemudian setengah 6. Ya, Masya Allah. Ya. Oke. Puasanya atau tidak? Yang kedua. Apa? Harus 40 hari. Ya. Oke. Ya. Masih ada lagi? Ya. Jadi kalau orang tabrakan, kecelakaan, tinggal dilihat kondisinya, apakah dia tetap mampu melanjutkan puasanya atau tidak. Kalau ternyata tidak mampu lagi melanjutkan puasanya, kita katakan silahkan dibatalkan. Anda lebih penting menyelamatkan diri Anda sendiri. Jadi menyelamatkan jiwa manusia itu lebih berharga daripada melanjutkan ibadah puasa. Ada contoh dalam kitab-kitab fikih. Kalau ada orang yang tenggelam di laut, sungai, kemudian kita lewat di situ, dan tidak ada yang menolongnya, tidak mampu menolongnya kecuali kita. Dan kita, kalau kita tolong sementara kita puasa, maka kita akan ikut tenggelam. Boleh tidak kita batalkan puasa kita demi menyelamatkan jiwa manusia ini? Boleh, bahkan wajib hukumnya. Bukan sekedar boleh, wajib kita batalkan puasa, minum, kemudian kita langsung selamatkan orang itu. Ya, jadi itu. Jadi kalau orang kecelakaan tinggal dilihat kondisinya. Kemudian yang kedua, lupa waktu. Bukan di pengalaman pribadi nih ya. Ya. Jadi hukum asalnya ketika kita berada di waktu malam, hukum asalnya al-aslu, ini ada kaidah fikih mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya kita ini menghukumi sesuai dengan apa yang terdekat dengan kita. Jadi hukum asalnya kalau kita di sahur itu, hukum asalnya apa? Hukum asalnya waktu malam. Nanti setelah itu terbukti ternyata sudah lewat waktu malamnya ini, maka tetap sah puasanya. Yang penting ketika dia sudah tahu itu langsung dia berhenti. Jami'an ta'ala. Berbeda dengan berbuka sebelum waktu. Kalau ada orang yang berbuka, dia sudah ternyata belum, maka ini batal puasanya. Karena al-aslu baqa'un nahar. Hukum asalnya waktu siang.
Waktu siang Anda tidak boleh makan sampai betul-betul masuk waktu malam. Jadi kalau salah di waktu buka itu batal puasa kita. Tapi kalau salah di waktu sahur itu tidak batal puasa kita. Karena hukum asalnya malam ini masih berlanjut dan di malam hari kita boleh makan. Setelah itu kita lihat, oh salah. Iya. Ya jamnya. Iya. Tapi jangan disengaja, Allah lebih tahu itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini tidak ada kaitannya dengan puasa. Ya. Ya. Iya. Iya. Jadi kalau salah di situ, kalau salah di buka puasa, maka sebaiknya diganti puasanya hari itu. Iya. 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 Dan ini para jamaah sekalian, jangan tiba-tiba dengar azan langsung sensitif. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti syariat, berbuka dan menahan itu bukan gara-gara azan, bukan. Ya, kita menahan puasa karena sudah terbit fajar. Terbit fajar itu bukan ditentukan oleh azan. Azan itu boleh lebih cepat, boleh lebih lambat. Sama juga dengan berbuka, bukan gara-gara. Jadi salah besar ada orang yang mengatakan saya berbuka karena dengar lapar itu. Kita berbuka ketika terbenam matahari. Maka tugas kita memastikan betul kapan matahari itu kan sudah ada jadwal. Nah jadwal itu yang kita jadikan patokan, bukan azan. Bukan azan ini kadang kasihan itu muazin, mungkin sudah lapar sekali. Oke. Iya. Yang terakhir, apakah wanita yang nifas itu harus 40 hari ya apa? Selama 40 hari boleh mengaji? Boleh mengaji, iya. Iya. Para ulama mengkiaskan wanita yang nifas itu seperti wanita yang haid, ya. Nah, sementara kalau dia haid itu boleh mengaji tetapi tanpa menyentuh mushaf. Itu pendapat yang lebih moderat, pendapat yang lebih berhati-hati. Karena hadis yang melarang wanita haid itu mengaji itu tidak kuat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak kuat hadisnya. Ya, jadi boleh dia mengaji tapi yang dilarang itu adalah menyentuh mushafnya. Maka silahkan dia mengaji. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.